Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas kita, tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita dengan diberikan kesehatan dan dengan rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha memberikan karunia dan nikmat, maka nikmat-nikmat yang kita terima ini akan menjadi nikmat yang abadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita menyadari bahwa semua karunia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita gunakan nikmat-nikmat ini sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka kenikmatan-kenikmatan yang kita terima ini akan digantikan dan ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Sebaliknya, manakala kita lalai, kita ingkar, nikmat-nikmat yang kita terima ini semakin menjauhkan kita dari Allah, membuat kita tidak mendekat kepada Allah, ya, maka ingatlah sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Di antara tugas-tugas pekerjaan kita yang perlu untuk kita format, ya, perlu untuk kita maknai, ya, yaitu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu bukanlah semata-mata pekerjaan yang mendorong kita atau motivasi yang mendasari pekerjaan-pekerjaan itu adalah semata-mata karena kita mendapatkan upah secara materi saja. Tetapi bagaimana kita memaknai pekerjaan itu pada level yang lebih mulia, pada level yang lebih tinggi, bahwa dengan pekerjaan-pekerjaan itulah kita bisa membantu orang lain. Dengan pekerjaan-pekerjaan itulah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai khalifah fil ard, ya, di mana Allah menciptakan manusia dengan dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ya, kita mengabdi kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Namun di sisi yang lain, Allah juga menciptakan manusia untuk peran sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Maka manakala kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bukan semata-mata secara transaksional dengan orang lain, ya, yang kita berikan waktu kita, tenaga kita hanya semata-mata karena upah yang diberikan dan yang kita terima, ya. Tetapi lebih daripada itu, ya, bahwa pekerjaan itu ada karena ada yang membutuhkan. Pekerjaan itu ada karena ada orang yang dengan kita lakukan itu akan memudahkan
orang lain. Maka dengan kita menjadikan pekerjaan kita itu dalam bingkai dan cara pandang yang seperti itu, maka kita akan mudah untuk suasanakan, ya, akan mudah untuk menghantarkan diri kita, ya, melakukan pekerjaan itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan pekerjaan bukan dengan melihat bahwa nanti akan mendapatkan upah, tapi kita melakukan pekerjaan karena Allah dengan berbagai nikmatnya yang telah kita terima itu, dan memfungsikan serta menugaskan kepada kita sebagai makhluk yang tugasnya adalah memakmurkan bumi, tugasnya adalah untuk membawa kebaikan-kebaikan. Dengan cara yang seperti itu, ya, maka kita akan bisa menjadikan pekerjaan kita itu sebagai, ya, proses untuk menumbuhkan jiwa kita, ya, sebagai persentuhan antara ruh kita yang kemudian bisa mengaktualkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Manakala orang tidak memandang seperti itu, ya, jadi pekerjaan itu hanya semata-mata hanya karena dia akan mendapatkan upah, hanya itu saja, ya, maka yang aktif dalam dirinya adalah, ya, semata-mata hal-hal yang bersifat fisik saja, yang kemudian yang diekspresikan dalam bentuk berbagai macam keluhan, ya, yang kemudian dengan ya sikap-sikap yang negatif terhadap orang lain, ya, selalu melihat kekurangan-kekurangan dalam kehidupannya yang kemudian itu membuat dia tidak bersyukur, ya. Nah, sikap-sikap ini yang akan menjadikan pekerjaan itu tidak membuat jiwa itu bertumbuh, justru, ya, membuat jiwa itu semakin kerdil, membuat jiwa itu semakin tertekan, ya, dan ini akan, ya, menghantarkan kepada diri kita, ya. Diri kita itu akan dibentuk menjadi manusia yang bagaimana, ya. Apakah diri kita itu akan menjadi manusia yang kelak dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hamba yang tenang, hamba yang, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hamba-hambanya yang ridho dan diridhoi, ya, dan kemudian diundang untuk masuk dalam surganya, ya, jiwa-jiwa yang, ya, menapaki kehidupannya dengan rasa syukur, jiwa-jiwa yang menjalani kehidupannya dan memaknai pekerjaan-pekerjaannya bukan semata dengan kacamata pandang transaksional untung dan rugi secara materi, tetapi dia memandang pekerjaannya itu sebagai perwujudan rasa syukur untuk memerankan sebagaimana yang telah Allah gariskan, Allah amanahkan, yaitu untuk memakmurkan bumi, untuk
melayani dan menolong orang lain. Ya. Alangkah indahnya manakala pekerjaan yang menyita banyak waktu dalam kehidupan kita ini justru membuat diri kita terus tumbuh, ya, dan menghantarkan, ya, pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas untuk diundang, ya, sebagai hambanya yang tenang, sebagai hambanya yang diridhoi dan diundang untuk masuk dalam surganya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa memaknai, ya, kehidupan kita, pekerjaan kita yang menghantarkan kepada kita pada hamba-hambanya yang ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi olehnya. Hadanallahu min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.